Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirni Hatun dari kelas D dengan NIM 2203 0550 0020. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang tata laksana gizi buruk pada balita. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang gizi buruk. Apa sih itu gizi buruk? Jadi gizi buruk itu merupakan salah satu penyebab tidak langsung pada kematian pada balita yang disebabkan karena kurangnya asupan makanan yang dikonsumsi atau adanya penyakit yang menyerta. Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 10,2% balita gizi kurang atau wasting dan 3,5% diantaranya gizi buruk atau severe wasting. Adapun 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama itu ada fase stabilitas. Jadi fase stabilitas ini merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis pada anak. Pemantauan pada fase stabilitas ini dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernapasan, dan suhu badan. Tanda-tanda bahaya, derajat edema, dan asupan formula. Yang kedua ada fase transisi, yang dimana fase transisi ini adalah masa peralihan dari fase stabilitas ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi ini sama seperti pada fase stabilitasi. Yang ketiga ada fase rehabilitasi. Jadi untuk fase rehabilitasi ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar, pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kilokalori. Kilokalorinya itu per hari dalam bentuk F100 atau RUTF bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat frekuensi 100 atau RUTF. Pemantauan pada fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan. Untuk pemeriksaan klinis dapat dilihat pada berat badan anak. Yang keempat ada fase tidak langsung. Fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMT. Selanjutnya yaitu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langkah pertama itu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk beresiko mengalami hipoglikemia. Kadar gula darah kurang dari 3 ml atau kurang dari 54 mg dekaliter. Jika fasilitas setempat memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa dan 10% atau 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Yang kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Jadi hipotermia ini adalah suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius. Sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi gizi buruk sangat terbatas, sehingga
tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipoglikemia ini dengan menghangatkan tubuh pada balita. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Gunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium yang lebih dikenal dengan rehydration atau rehydration solution for malnutrition. Yang keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut diberikan mineral mix yang ditambahkan dengan formula WHO atau formula 75, formula 100, dan Resomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak normal. Yang kelima itu mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Yang keenam, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal. Fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Biasanya itu pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Pemberian zat gizi mikro ini sama dengan yang ketujuh itu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Jadi untuk fase ini diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap maupun rawat jalan. Yang kedelapan itu memberikan makanan untuk tubuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi pemulihan jaringan replesi pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori atau kilogram berat badan per hari. Protein 4 sampai 6 gram atau kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTV yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Yang ke-9 itu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga terutama ibu sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap
terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan berbicara, dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dilaksanakan secara intensif setiap hari selama 15-30 menit. Langkah terakhir atau langkah yang ke-10 yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan lebih minus 2 sampai dengan dan atau lila lebih dari 12,5 cm dan tidak dapat piting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh sesuai kriteria di atas, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang 1 kali seminggu pada bulan pertama, 1 kali 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI atau program Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video ini. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.